Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Fitri dari kelas 12 MIPA 1 IPT SMA Negeri 5 Parepare. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Tahapan metabolisme karbohidrat yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Tahap pertama glikolisis yaitu fosforilasi glukosa oleh ATP. Fosforilasi glukosa atau disebut dengan penambahan dari gugus fosfat pada jenis glukosa. Reaksi ini dapat dibantu oleh berbagai enzim heksokinase yang dapat memisahkan satu kelompok dari fosfat dan dari ATP serta menambahkan ke glukosa, kemudian mengubahnya menjadi zat glukosa 6-fosfat. Yang mana di dalam proses ini dari glikolisis ini dapat membutuhkan satu molekul ATP yang kemudian diubah menjadi ADP dikarenakan pemisahan satu kelompok zat fosfat. Selanjutnya yaitu tahap kedua yaitu pembuatan zat fruktosa 6-fosfat. Dalam proses ini yang mana glikolisis dapat dibantu oleh enzim jenis FOXP glukosa isomerase mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Tahap ketiga yaitu fruktosa isomer 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Dengan dilakukan penambahan kelompok zat fosfat, lalu selanjutnya pada konversi ini dapat diproses dan kemudian dibantu oleh para enzim fosfofruktosa kinase dengan memfungsikan dan memanfaatkan satu molekul ATP. Tahap keempat yaitu pemecahan fruktosa 1,6-difosfat. Pada tahap ini, enzim aldolase akan memisahkan fruktosa 1,6-difosfat untuk menjadi dua molekul dari gula yang berbeda. Kedua isomer satu dengan yang lain. Gliseraldehida fosfat yang juga fosfat dihidroksiaseton ini merupakan hasil dari pembentukan gula. Selanjutnya yaitu tahap kelima yaitu interkonversi 2-glukosa. Fosfat dari dihidroksiaseton adalah suatu molekul hidup yang pendek yang dapat dibentuk juga diproses dengan sangat cepat. Kemudian dapat diubah menjadi fosfat gliseraldehida oleh zat enzim fosfat triose. Jadi di dalam proses totalitas tahap keempat dan juga tahap kelima dari glikolisis ini akan menghasilkan dua molekul dari fosfat gliseraldehida. Tahap ke-6 yaitu pembentukan NADH dan 1,3 bifosfat gliserat. Tahap ke-6 ini melibatkan dua jenis reaksi penting. Pertama ialah pembentukan NADH dari reaksi NAD+ dengan menggunakan zat enzim fosfat dehidrogenase triose. Dan juga kedua adalah pembentukan 1,3 asam bifosfat gliserat yang berasal dari dua molekul fosfat yaitu gliseraldehida yang dapat dihasilkan pada berbagai tahap sebelumnya. Tahap ketujuh yaitu produksi ATP dan 3-fosfat gliserat asam. Pada tahap ini melibatkan dua molekul ATP secara bersama dengan dua molekul asam dan 3-fosfat gliserat dari berbagai jenis fosfogliserokinase pada kedua molekul asam 1,3 diposogliserik yang akan menghasilkan dari proses tahap sebelumnya. Selanjutnya yaitu tahap ke-8 yaitu relokasi atom fosfat. Di dalam tahap ini reaksi pada saat penataan ulang yang melibatkan relokasi dari jenis atom fosfat di dalam asam 3-fosfogliserat dan karbon yang ketiga di dalam rantai untuk menjadi karbon kedua juga menciptakan asam 2-fosfat gliserat. Tahap ke-9 yaitu menghilangkan molekul air. Ketika enzim amilase masuk, dapat menghilangkan sebuah jenis molekul air dari asam 2-fosfatgliserat untuk dapat membentuk asam yang lain yaitu jenis asam fosfoenolfirupat. Reaksi ini dapat mengubah dua jenis molekul asam 2-fosfogliserat yang telah terbentuk pada tahap-tahap sebelumnya. Tahap ke-10 yaitu pembentukan asam virupat dan ATP. Pada tahap ini menghasilkan kedua molekul ATP dan juga dua molekul asam jenis virupat dengan bantuan enzim dari virupat kinase. Pada dua molekul asam fosfoenolfirupat yang dihasilkan pada tahap-tahap sebelumnya,
Hal inilah yang kemungkinan terjadi transfer dari berbagai atom fosfat dari asam fosfoenol virupat untuk jenis ADP. Hasil dari tahap glikolisis adalah pada semua tahap proses glikolisis, satu molekul glukosa akan mengalami pemecahan untuk menghasilkan dua jenis molekul asam virupat dan dua molekul ATP juga NADH yang akan membawa elektron. Tahapan metabolisme karbohidrat yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif terjadi pada matriks mitokondria. Tahap pertama yaitu gugus karboksil dihilangkan sebagai CO2. Selanjutnya tahap kedua yaitu bagian 2 karbon yang tersisa dioksidasi oleh NAD+. NAD+ menghasilkan 2 hidrogen dan senyawa 2 karbon yang tersisa menjadi asam asetat. Tahap ketiga yaitu koenzim A menempel pada bagian asam asetat yang membentuk asetil-CoA. Ini adalah molekul yang diperlukan untuk melanjutkan dalam siklus Krebs. Keempat yaitu persamaan keseluruhan, yaitu 2 piruvat ditambah 2 NADH+ ditambah 2 koenzim A, 2 asetil-CoA ditambah 2 NADH+ ditambah 2H+ ditambah 2 CO2. Tahapan ketiga pada metabolisme karbohidrat yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi pada matriks mitokondria. Tahap pertama pada siklus Krebs yaitu ketika asetil-CoA masuk ke siklus Krebs dengan melepaskan CoA. 2 atom karbonnya berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Tahap ini menggunakan enzim sitrat sintetase. Kedua yaitu satu molekul air dikeluarkan dan satu molekul yang lainnya ditambahkan kembali sehingga asam sitrat membentuk isomernya menjadi asam isositrat dengan menggunakan enzim akonitase. Tahap ketiga, asam isositrat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan memberikan atom hidrogen beserta elektronnya kepada NAD+ untuk membentuk NADH. Sementara itu, asam isositrat berubah menjadi asam ketoglutarat dengan enzim isositrat dehidrogenase. Keempat yaitu asam ketoglutarat berikatan dengan koenzim A membentuk senyawa antara suksinil-CoA dengan melepaskan CO2 dan memberikan atom hidrogen beserta elektronnya kepada NAD+ untuk membentuk NADH kembali dengan menggunakan enzim A-ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian yang kelima yaitu fosforilasi tingkat substrat dimulai dengan melepaskan kembali CoA sehingga membentuk pengikatan fosfat oleh GDP menjadi GTP. GTP ini serupa dengan ATP apabila menyumbangkan satu gugus fosfat ke ADP. Senyawa antara suksinil-CoA berubah menjadi asam suksinat dengan menggunakan enzim suksinil-CoA sintetase. Selanjutnya yaitu asam suksinat memindahkan 2 atom hidrogen dan elektronnya kepada FAD+ untuk membentuk FADH2. Asam suksinat berubah menjadi asam fumarat dengan menggunakan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh yaitu asam fumarat berikatan dengan H2O membentuk asam malat dengan menggunakan enzim fumarase. Dan tahap terakhir yaitu asam malat mentransfer kembali atom H dan elektronnya ke NAD+ sehingga terbentuk NADH dan asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat yang akan digunakan dalam siklus Krebs selanjutnya. Proses ini menggunakan enzim malat dehidrogenase. Tahapan metabolisme karbohidrat yang keempat yaitu rantai transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai dengan pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam krista yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahap sebelumnya.
Adapun tahapan pada transfer elektron yang pertama yaitu NADH yang dihasilkan pada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs melepaskan elektron dan H+ menjadi NADH+, dan NADH+ masuk kembali ke dalam reaksi. Selanjutnya, elektron dari NADH+ ditransfer ke FMN, kemudian ke protein besi sulfur. Selanjutnya, FADH2 yang dihasilkan pada siklus Krebs melepaskan 2 elektron ditambah 2 H+ menjadi FAD+. FAD+ masuk kembali ke siklus Krebs. Kemudian elektron dari FADH+ ditransfer ke protein besi sulfur. Elektron dari protein besi sulfur ditransfer secara berurut-urut ke koenzim. Elektron dari koenzim selanjutnya ditransfer ke sitokrom, yaitu secara berurutan sitokrom B, sitokrom protein besi sulfat, sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A, dan sitokrom A3. Sitokrom mempunyai gugus heme dengan 4 cincin organik yang mengelilingi atom besi tunggal. Atom besi inilah yang memindahkan elektron. Tahap terakhir, sitokrom A3 mentransfer elektronnya ke oksigen, kemudian oksigen menangkap 2H+ sehingga terbentuklah H2O. Setiap pemindahan elektron akan dilepaskan energi yang digunakan oleh ADP untuk mengikat Pi sehingga terbentuklah ATP. Dalam reaksi redoks, ketika senyawa-senyawa mentransfer atau melepaskan elektron dalam keadaan teroksidasi, namun ketika menangkap elektron dalam keadaan tereduksi. Dalam pembentukan ATP diperlukan enzim ATP sintase. Enzim ini bekerja seperti pompa air. Sumber daya ATP sintase berasal dari perbedaan konsentrasi H+ pada sisi yang berlawanan dari membran dalam mitokondria. Satu molekul NADH menghasilkan energi sebesar 3 ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan energi sepertiga lebih kecil atau sebesar 2 ATP. Karena FADH2 menambahkan elektronnya ke rantai transport elektron pada tingkat yang lebih rendah dari NADH. Disinilah akhir dari respirasi aerob molekul glukosa. Respirasi ini akan menghasilkan energi sebanyak 36 atau 38 ATP dengan hasil akhir berupa CO2 dan H2O yang akan dikeluarkan dari tubuh sehingga sebagai zat sisa respirasi. Satu molekul glukosa dengan 6 atom C ketika mengalami respirasi aerob akan melepaskan 6 molekul CO2. Karbon dioksida tersebut dibebaskan pada tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs.